Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan tidak melanjutkan sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Keputusan ini didasarkan Lili yang telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua KPK. Presiden Joko Widodo pun telah menekan surat keputusan Presiden soal pemberhentian Lili. Sidang kode etik seharusnya menindak kasus dugaan gratifikasi terkait Lili yang menerima akomodasi dan tiket menonton MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Maret 2022 dari PT Pertamina. Penetapannya, amarnya sudah Anda tahu semua bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dan keputusan Presiden yang telah memberhentikan yang bersangkutan, maka kami menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap yang bersangkutan, sehingga kami menghentikan penyelenggaraan sidang etik dimaksud. Presiden Joko Widodo telah merestui pengunduran diri Lili Pintauli Siregar dari jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini menjelaskan pengunduran diri Lili telah diproses sesuai perundang-undangan. Sebelumnya Lili Pintauli telah melayangkan surat pengunduran diri ke Presiden Jokowi sebelum ia disidang oleh Dewan Pengawas KPK pada akhir Juni lalu. Surat pengunduran diri Ibu Lili Pintauli Siregar telah diterima oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan Bapak Presiden Jokowi sudah menandatangani Kepres pemberhentian Ibu Lili. Dan penerbitan Kepres tersebut merupakan prosedur administrasi yang disyaratkan dalam Undang-Undang KPK. Sidang etik gugur setelah Presiden menekan Kepres permintaan Lili Pintauli untuk mundur dari KPK. Lalu apakah hal ini akan menjadi presiden buruk bagi lembaga anti rasuah tersebut? Dan siapa nanti yang akan menggantikan posisi Lili Pintauli di KPK? Untuk membahas hal ini sudah hadir melalui Zoom Nasir Jamil dari Komisi 3 DPR RI. Selamat sore Bang Nasir. Dan Bonyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI. Selamat sore Mas. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Nasir dulu nih Bang. Kalau kita bicara mengenai mengundurkan diri ya, kesannya sangat sederhana sekali ya kasus ini. Masyarakat menilai sudah mendapatkan tiket gratis, dapat akomodasi gratis, nonton MotoGP, kemudian harusnya disidang, mengundurkan diri, selesai nih kasusnya. Anda melihat seperti apa ini sebenarnya? Iya, di negeri ini memang ketika ada pejabat mengundurkan diri seolah-olah dianggap biasa karena itu bukan hal yang biasa dilakukan. Kalau kita lihat di luar negeri, ini hal yang biasa, ya, hal yang sebenarnya juga luar biasa menurut saya. Ya, di tempat kita kan belum menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, karena itu saya pribadi sebenarnya ya secara gentlewoman itu ya Lili Pintauli Siregar atau yang saya singkat dengan LPS, dia punya keberanian untuk mengundurkan diri. Persoalan bahwa dia diduga melanggar kode etik, ya, menerima tiket, ya, kemudian penginapan, ya, dan lain sebagainya, itu soal lain. Tapi bahwa dia berani mengundurkan diri, dia tidak ngotot. Ya, dia tidak mempertahankan ya dirinya untuk tetap bertahan di situ, itu sesuatu yang patut kita apresiasi dalam pandangan saya pribadi, ya. Karena kita juga lihat kan pejabat-pejabat di negeri ini ketika mengalami skandal, ya, kemudian disuruh mundur, ya, dia tidak pernah mau mundur, bahkan berargumentasi, beralasan dan lain sebagainya. Ya, jadi oleh karena itu saya pikir memang mungkin bukan habitatnya Lili di KPK, ya, sebab mungkin habitat dia itu di luar KPK. Baik, Bang Bonyamin, Anda bagaimana menanggapi hal ini? Bahwasanya mengundurkan diri itu sebuah sikap gentlewoman kalau tadi Bang Nasir bilang, meskipun sebenarnya ada kemungkinan indikasi kasus pidana karena gratifikasi bukan sebuah hal yang sederhana juga. Ya, satu sisi positif juga bahwa kita mulai ada budaya mundur terhadap sesuatu yang diduga gagal atau ada pelanggaran etik. Ini sesuatu yang sumbangan lah besar untuk negeri ini bahwa Bu Lili memang akhirnya legowo untuk mengundurkan diri. Dan
ini mudah-mudahan jadi budaya kita nanti orang-orang yang tidak kompeten atau diduga melakukan pelanggaran baik etik maupun pidana itu segera mengundurkan diri, dan itu sisi positifnya gitu. Jadi anggap aja ini Bu Lili dengan kontroversinya telah menyumbang lah Republik ini untuk sesuatu yang lebih baik, yaitu budaya mengundurkan diri gitu. Jadi saya mengamini aja lah untuk Pak Nasir Jamil tadi. Tapi banyak hal catatan, justru kalau Bu LPS ini tidak mundur pun nanti juga pasti akan divonis mundur oleh Dewan Etik ya, badan Dewan Pengawas gitu. Karena apapun ini pengalaman saya ke Dewan Pengawas itu kalau sudah disidangkan ini sudah buktinya kuat gitu, tidak bisa dibantahkan lagi. Karena apa? Penyelidiknya itu juga Dewan Pengawas sendiri. Dan yang menyusun kemudian resume segala macam juga Dewan Pengawas, yang akan menyidangkan itu Dewan Pengawas. Jadi sudah 95% lah sudah terkonfirmasi untuk terbukti, hanya 5%-nya aja lah faktor X gitu. Nah sehingga ya daripada nanti divonis untuk mengundurkan diri karena memang hukuman terberat itu diminta mengundurkan diri, ya maka Bu Lili mengundurkan diri karena ini sudah 2 kali. Dan kalau dulu Tanjung Balai itu hanya berdasarkan pasal 36 Undang-Undang KPK, yaitu melakukan komunikasi dengan pihak yang sedang jadi pasien KPK, kalau ini sudah selain yang kedua sudah double berkaitan dengan juga pasal 36 Undang-Undang KPK, juga diduga berkaitan dengan pasal-pasal yang di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, pasal 5, pasal 11 itu, karena terkait dugaan dengan gratifikasi. Karena Pertamina yang diduga memberi fasilitas ini sedang menjadi pasien KPK terkait dengan dugaan korupsi pembelian LNG dari sebuah negara Afrika. Dan saya tahu persis kasusnya itu karena dulu bulan Oktober itu ditangani oleh Kejaksaan Agung maupun KPK. Akhirnya KPK yang menangani. Jadi bahasa saya ini kan Pak Karyoto, Pak Firly itu berusaha keras untuk menyelesaikan penanganan perkara dugaan korupsi di Pertamina ini. Karena terus saja saya teriak-teriak, tanda kutip saya ledek, akan saya pra-peradilankan segala macam. Akhirnya bulan Februari sudah naik ke penyidikan. Bulan Maret lah, Februari Maret. Tiba-tiba Bu Lili kok malah justru mendapatkan fasilitas dari Pertamina. Ini kan rasanya tidak enak betul itu. Dalam istilah politik Pak Nasir Jamil itu kan menggunting dalam lipatan, menyalip dalam tikungan gitu kan, menikung di salipan gitu kan. Jadi sudah tidak ada sesuatu yang yang bisa menyelamatkan Bu Lili, memang satu-satunya untuk mengundurkan diri. Nah, bahwa ini proses juga terkait dengan pasal 36 maupun pasal-pasal yang di pemberantasan korupsi tadi, itu hal yang terpisah. Dan saya berharap sebenarnya meskipun sudah mundur KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan itu, karena yang menyidik perkaranya juga KPK loh, dugaan korupsi di Pertamina itu. Jadi ini kan sesuatu yang bahasanya rasanya sakit gitu, kayak seperti dikhianati gitu. Kira-kira Yuda gitu. Ya, Bang Bonyamin tadi menyatakan bahwasanya ini seperti ada indikasi muara yang lebih besar daripada sekedar memberikan tiket, kemudian juga voucher hotel, tapi ada suatu agenda lebih besar karena penyidikan terkait dengan kasus LNG dari Pertamina sendiri. Kalau Bang Nasir melihat seperti apa nih Bang, penyidikan selanjutnya yang memang harus tidak hanya selesai dari proses kode etik di Dewan Pengawas KPK sendiri? Ya, sebenarnya memang apa yang dialami oleh LPS itu kan melengkapi kontroversi yang pernah dialami oleh pimpinan KPK sebelumnya. Ada Antasari Ajahar misalnya, kemudian ada Abraham Samad, ada juga Adnan Pandu Praja. Ya, meskipun memang waktu itu keputusan Dewan Etik mereka tidak bersalah, mereka tidak membocorkan dokumen soal sprindik di KPK. Apa yang disampaikan oleh saudara saya ya Mas Bojamin soal pendalaman, ya saya sependapat kalau itu akan dilakukan. Kan pertanyaannya adalah siapa yang menginisiatif soal ini? Siapakah yang lebih mendahului? Apakah Pertamina yang menawarkan atau memang LPS yang meminta agar dia diberi fasilitas? Ya, apakah memang fasilitas ini saja yang pernah diterima? Atau mungkin ada fasilitas-fasilitas lain yang menjurus ya ke pasal-pasal ya tindak pidana korupsi, atau apakah kemudian ada pihak lain di luar LPS yang juga ya diterima dari Pertamina dan itu terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Pertamina. Jadi ya tentu saja memang kita berharap ya bahwa gentlewoman tadi itu bukan hanya soal mundur ya, tapi soal bagaimana
LPS itu bisa menjaga integritas Komisi Pemberantasan Korupsi gitu, sehingga kemudian lembaga anti rasuah ini yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Jadi bukan berarti lalu kemudian ketika mengundurkan diri lalu sudah ditutup bukunya, tapi saya berharap memang ada informasi untuk menjaga ke depan agar KPK lebih bermartabat, lebih berintegritas, ya, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh KPK dari atas sampai bawah itu mendapat kepercayaan ya penuh dari masyarakat. Ke Bang Bonyamin, kalau Anda katakan tadi ini merupakan penyidikan yang juga dilakukan orang-orang dalam ya, pelaporannya ya. Berarti memang harusnya ke depannya memang harus ada penyidikan lebih lanjut lagi. Bahwasanya tadi seperti Bang Nasir katakan boleh jadi ada pihak-pihak lain. Apakah memang penawaran ini bisa jadi tidak hanya dari pihak salah satu tersangka dari pihak dalam KPK tapi juga dari luar. Apakah memang ke depannya dari pihak KPK sendiri akan mendalami hal ini karena mungkin boleh jadi ada banyak pihak lain. Dan apa, what's next yang harus dilakukan oleh KPK? Berdasarkan Undang-Undang KPK yang lama maupun yang baru, menangani kasus korupsi itu hukumnya adalah wajib. Gitu. Jadi bukan sunnah, bukan apalagi hal yang mubah. Begitu. Jadi setiap ada korupsi yang dilaporkan KPK atau yang menyangkut KPK atau terkait KPK itu menjadi wajib hukumnya untuk ditangani. Dan justru ini adalah dugaan ini justru proses-proses yang terkait dengan KPK itu sendiri. Rasanya juga nggak elok nanti kalau yang menangani Kejaksaan Agung. Meskipun saya melaporkan dalam kasus Tanjung Balai Bu Lili itu, saya laporkan ke Kejaksaan Agung dugaan pelanggaran pasal 36 Undang-Undang KPK berkaitan dengan komunikasi dengan pihak-pihak yang berperkara gitu. Tapi itu kan sebagai bentuk tekanan saya supaya Bu Lili waktu itu mundur sebenarnya begitu. Jadi harapan saya itu termasuk 2 minggu yang lalu saya minta mundur untuk menjaga marwah KPK. Ternyata dilaksanakan. Minggu kemarin saya jangan-jangan ini penundaan sidang ini adalah dalam rangka percepatan menunggu putusan Pak Jokowi untuk menerima pengunduran. Ternyata hari ini benar. Kok rasanya saya jadi tukang ramal ini, tapi itu lepas lah. Tapi posisi yang paling urgent adalah ini kan sudah saya menghormati putusan Dewan Pengawas KPK yang menggugurkan karena dianggap sudah mengundurkan diri. Selesai. Clear. Dan yang berikutnya adalah dan justru membawa wibawa KPK, menjaga marwahnya itu yang selalu berulang-ulang saya mengatakan inilah cara saya mencintai KPK untuk tetap berdiri tegak memberantas korupsi dengan menjaga marwahnya, maka mestinya KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan 3 pasal tadi. Artinya pasal 36 Undang-Undang KPK berkaitan dengan komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan Pertamina yang sedang menjadi pasien KPK yang diduga dilakukan Bu Lili, pasal dugaan gratifikasi karena ya tadi seperti Pak Nasir Jamil siapa aktif pasif itu kan nanti kena di pasal 11 atau 12 yang aktif pasif. Atau kalau memang ada dugaan suap karena ada dugaan minta supaya kasus ini tidak diperlebar atau tidak tidak dipanjang-panjangkan di kota aja misalnya ada dugaan lobby-lobby itu ya bisa kena pasal 5 gitu sebenarnya. Nah, ini sebenarnya KPK yang harusnya justru membersihkan dirinya dengan menyempurnakan tindakan-tindakan KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan yang diduga dilakukan oleh Bu LPS ini. Jadi ini yang sebenarnya untuk menyempurnakan karena kita semua serba tidak sempurna. Posisi-posisi ini tidak bisa ideal begitu sehingga ya setengah-setengah ini. Jadi sebenarnya tuntutan pada posisi inilah KPK yang mestinya ada di depan untuk membersihkan dirinya. Kalau KPK keras terhadap pihak lain yang melakukan korupsi, terhadap dirinya juga harus keras. Dan itu sebenarnya sudah dimulai dulu KPK periode-periode awal itu terhadap AKP Suparman misalnya, yang diduga hanya sekedar menakut-nakuti saksi begitu, dan kemudian dibawa ke pengadilan. Itu hanya level penyidik. Nah ini sudah level pimpinan loh, dan sudah 2 kali. Dan juga yang kedua juga diduga 2 hal yang dilanggar. Jadi ini sudah ruhnya pelanggaran etik itu ruh dari pasal 36 dan pasal-pasal pemberantasan korupsi. Jadi ini mestinya sekali lagi KPK mampu menjadi pionir untuk juga membersihkan dirinya. Jangan sampai nanti masyarakat berkali-kali selalu dikatakan bagaimana Anda menyapu kalau sapu Anda sendiri juga kotor gitu. Jadi ini dan juga sebenarnya beberapa hal tetap saya sekali lagi menyayangkan revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 itu, undang-undang itu, ya inilah salah satu akibatnya. Karena memang pimpinan KPK itu menjadi manusia biasa, bukan penyidik dan penuntut lagi, yang menurut saya itu setengah dewa. Gitu. Jadi ya
seperti Bu Lili nampaknya sudah kena kode etik, tapi kemudian seperti tidak ada masalah, kemudian menerima fasilitas lagi dari Pertamina. Seperti kayak bahasa saya nggak enak itu ya, apakah ini nggak ada filternya gitu kira-kira. Kok seperti merasa hal yang biasa saja gitu. Dan kemudian yang saya sayangkan kemarin itu rakyat dibuat jungkat-jungkit gitu, seperti dimain-mainkan psikologisnya. Mestinya kalau tidak datang diumumkan sebelumnya memang ke Bali, sehingga Dewan Pengawas tidak perlu mengagendakan datang semua sidang. Terus kemudian mundur, itu diumumkan kemarin-kemarin tanggal 30 Juni. Pak Firly waktu ditanya di DPR mengatakan belum ada, ternyata itu hari yang sama sudah mengundurkan diri. Ini yang waktu disayangkan, dan saya minta Pak Nasir Jamil di Komisi 3 nanti agak di effort lah supaya KPK ini lebih dewasa, lebih bermartabat, karena jangan sampai hal yang lucu-lucu itu menjadi sesuatu yang malah seperti ini, menjadi seperti sembunyi-sembunyi, seperti pengecut, begitu, seperti anak kecil gitu. Kita sering berdebat itu malah kadang-kadang menyerang pribadi saya gitu. Saya tidak mau nanggapi kalau menyerang pribadi saya. Wong saya itu resiko mati aja udah saya ambil, apalagi resiko-resiko yang lain, cuma dibully dan segala macam kan gitu. Ya, kita akan menantikan tanggapan dari Bang Nasir sesaat lagi setelah jeda berikut. CNN Indonesia News Hour akan kembali. Newsroom akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami.